Miss Devi izin share screen untuk materi hari ini ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penyajian data atau dari data statistika. Oke, jadi data itu adalah kumpulan datum di mana datum itu merupakan fakta tunggal atau fakta yang sebenarnya. Ya, contohnya seperti yang di bawah ini adalah data dari hasil warna kesukaan 6 orang siswa. Jadi ada namanya Budi, Ana, Siska, Eko, Dewi, dan Andi. Dia suka biru, pink, biru, hitam, biru, hitam. Data ini adalah data yang akurat. Ya, jadi data itu harus berupa fakta, bukan opini. Ya, jadi data itu harus kejujuran dan harus sebenar-benarnya, gitu ya. Jadi warna kesukaan itu sudah ditanyakan kepada pribadi orang itu masing-masing. Opini itu kayak gini. Menurut kamu apa itu data? Jadi data itu kamu kira-kira, bukan arti sebenarnya. Atau kalau namanya pendapat si A sama pendapat si B itu belum tentu sama. Nah, sedangkan kalau data itu dia harus fakta. Jadi kayak misalnya Miss Devi nanya sama Jevo, menurut Jevo warna kesukaannya Meta apa ya? Pasti Jevo bilang, mungkin kira-kira dia pink nih karena dia wanita, karena dia perempuan. Itu opini. Itu masih pendapat dari si Jevo. Itu masih ungkapan dari si Jevo. Tapi data yang fakta ketika Miss Devi tanya langsung kepada Meta. Jadi Meta suka warna apa? Meta jawab misalnya warna biru gitu. Berarti itu adalah data fakta, data sebenarnya. Paham ya? Oke. Devi lanjutkan. Data itu dibagi menjadi dua. Data kualitatif ya yang biasanya itu kita anggap sebagai deskripsi ya, dan kuantitatif. Kuantitatif itu berupa angka. Misalnya, kalau misalnya yang kualitatif, Andi menyukai seluruh benda berwarna hitam. Tidak ada angka di sana. Tapi kuantitatif itu bicara tentang jumlah, itu bicara tentang bilangan, itu bicara tentang yang namanya data berupa numerik, ya. Jadi cara membedakannya adalah kuantitatif itu pasti berupa angka, ya. Kualitatif berupa deskripsi. Paham ya? Berupa kata-kata deskripsi ya. Itu untuk data. Sampai sini ada pertanyaan? Dan di rumah? Oh, bagus. Oke, Tobi gimana? Mau difoto? Mau usah Miss Devi kasih ke modul aja. Nanti Miss Devi kasih modul aja. Ya. Nanti Miss Devi kasih modul ya. Sebentar lagi Miss Devi masukkan di modul. Oke? Nah, ini statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan data. Jadi data yang tadi ya, itu bisa didapatkan dengan cara kamu mewawancarai seseorang. Ya, bisa pakai angket. Kalau kalian pernah ngisi Google Form atau pernah ngisi centang-centang di kertas, nah itu biasanya itu sedang mencari data. Misalnya, atau kalian pergi ke supermarket, terus kalian disuruh ngisi, kalian mau bikin member, kalian isi nama, nah itu data, mencari data kalian. Ya, itu salah satu mencari data. Iya. Oke? Lalu setelah dikumpulkan data itu, disusun data itu supaya rapi. Untuk apa disusun? Untuk disajikan. Penyajian data bisa berupa diagram, tabel, diagram batang, diagram garis, atau diagram lingkaran. Lingkaran terbagi dua, berdasarkan sudut maupun persentase.
persentase. Ya. Lalu dianalisis datanya supaya bisa diambil kesimpulan. Itu ya proses dari statistika. Oke. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi itu lebih luas dari sampel. Populasi itu seluruh objek. Sampel bagan atau bagian dari objeknya. Misalnya, ya, misalnya populasinya SMP Tunas Daud. Berarti bagannya atau sampelnya bisa banyak. Contohnya, bisa kelas 7A, bisa seluruh siswa kelas 7 saja, seluruh siswa kelas 9A, seluruh siswa wanita, seluruh siswa pria. Itu salah satu sampel. Tapi populasi itu adalah yang ruang lingkupnya lebih luas. Gimana? Bagian. Bukan lebih ke satu-satu pribadinya. Tapi dia bagiannya. Ya. Nah, di sini juga ada contoh. Contohnya data tinggi seluruh siswa kelas 9 SMP. Populasinya seluruh siswa kelas 9. Sampelnya bisa kelas 9A, ya, siswa pria kelas 9B, siswa wanita kelas 9C, atau siswa kelas 9D, siswa kelas 9F, dan lain sebagainya. Dia bagannya, dia anggotanya, gitu ya. Sampai di populasi dan sampel, apakah ada pertanyaan? Seluruh siswa kelas 9A. Kan kelas 9 itu ada misalnya 9A, 9B, 9C, 9D, atau 9E. Nah, berarti sampelnya kan salah satunya. Sampel itu ada di dalamnya. Contoh, seteko es teh manis. Misalkan seteko es teh manis. Kira-kira sampelnya apa? Teh. Ada lagi? Es batu. Ada lagi? Gula. Air. Apakah di dalam tehnya itu ya? Bagus ya. Atau misalnya Miss Devi bilang, sepiring gorengan populasinya. Gorengan, minyak. Ya, itu contoh untuk memudahkan kalian. Nah, kalau data berarti bicara tentang informasi yang lebih akurat. Kalau itu kan contoh gitu ya. Contoh supaya kalian bisa ngerti dulu gitu ya. Perhatikan, Miss Devi bilang data vaksinasi kelas 7. Data vaksinasi sekolah menengah atas SMP Tunas Daud atau SMA Tunas Daud. Berarti siapa sampelnya? Lebih spesifik, contohnya aja langsung. Sebutin. Murid apa? Kelas 10, kelas 10C, kelas 11A, atau seluruh siswa pria. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang seluruh siswa SMA Tunas Daud, berarti dia ada pria, ada wanita. Ada gurunya juga di dalamnya. Ya, sampai sini paham? Populasi dan sampel. Pelajari baik-baik. Ya. Ini penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel itu terkenal dengan turus atau garis-garis. Ya. Ini misalnya ada nama siswa, ada rasa permen. Ya. Semua data ini sudah didapat. Tinggal selanjutnya disusun. Disusun nih yang coklat sama coklat, yang susu sama susu, jeruk sama jeruk, kopi sama kopi, strawberry sama strawberry, mint sama mint. Setelah kamu susun, baru kamu bisa menyajikan data seperti ini. Tahu deh coklatnya ada berapa? Pakai turus, karena tabel itu terkenal dengan turusnya. Lalu ada frekuensi untuk garis-garisnya, untuk batang-batang. Jadi biasanya dia akan buat garis-garis seperti ini. Kalau kamu misalnya pernah lihat
Bentar ya, Miss Devi coba RT-nya. Oke. Kalau kamu pernah misalnya lihat di pemilu atau kamu pernah melihat suatu pemilihan kelas, dia sering kayak gini. Iya, misalkan meta 1, habis itu peta, ada yang milih lagi 2, 3, 4, terus dicoret sama dia. Untuk tahu, karena kalau dia ngitung misalnya, yang pilih meta 1, ada lagi yang pilih meta, nggak mungkin dia tulis 1 begini lagi. Misalnya gini, yang nama ini misalnya nama ya, ini namanya Meta, ini namanya Jevo, terus ini namanya Michelle. Benar ya gini ya? Double L, oke. Ini misalnya, ini adalah calon ketua kelas. Yang milih misalnya ada 1 orang, Meta, ada 1 orang keluar kertasnya. Lagi dibuka kertasnya. Oh ternyata Michelle, nggak mungkin dia nulisnya begini. Iya kan? Terus Jevo, ada 2 orang, nggak mungkin dia gini tulisnya, 2. Jevo lagi 1, nggak jadi 3, nggak mungkin. Dia pakai yang namanya lurus, garis-garis lurus itu. Ada yang dicoret, ada juga yang kalau ini dia 1, 2, 3, 4, 5, atau dia gini, 1, 2, 3, di spasi. Boleh juga 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. Ada yang di spasi, ada yang dicoret. Supaya tahu kan kalau kayak gini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 5. 5. 1, 2, 3. Kan sudah pasti, yang dicoret pasti nilainya 5. Ini 5. Tinggal 5 kali 2, 10 tambah 3, 13. Nggak perlu Miss Devi ngitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak perlu. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus ada frekuensi? Supaya, gini, perhatikan. Kenapa dia ada turus terus ada frekuensi? Supaya kamu nggak ngitung lagi. Ini sudah pasti 5. Ini anggapnya ini kamu lagi mencari data. Frekuensi ini hasil dari kamu cari data. Kalau ini nggak ada, kalau dia hanya 5, it's okay, masih gampang. Kalau dia banyak, apa mungkin kamu ngitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah, ulang dari awal. Setiap ganti orang, ini berapa? Berapa ya tadi ya? Coba aja hitung sendiri. Habis itu Meta kasih datanya lagi ke Michelle. Ini Michelle datanya. Ini tadi yang coklat berapa? Enggak tahu, hitung aja sendiri. Kenapa? Itu ada frekuensi untuk menentukan datamu yang kamu jadikan turus itu berapa. Itu kalau berupa tabel. Oke? Paham sampai di sini? Masuk ya di akal ya? Oke. Kita pelan-pelan ya. Ini Miss Devi sebenarnya review. Materi ini adalah materi review. Kelas 5. Kelas 5, penyajian data. Ya. Kelas 6 dia keluar di ujian. Kalau tadi dalam bentuk tabel, sudah pasti bisa membuat grafik garis sama batang. Asal ada frekuensi. Yang sedikit biasanya kalian keceklik atau tersandung itu adalah di bagian diagram. Diagram itu ada 2, berupa persentase dan berupa sudut. Kalau persentase paling besar berapa? 100%. Kalau sudut 1 kali putaran 360 derajat. Ya, 360 derajat. Oke? Sama aja. Ya. Cuma kan 360 derajat itu identik ke sudut, bicara tentang sudut, ya. Oke, perhatikan. Di sini ada lingkaran dalam bentuk persentase. Perhatikan, ini 10%. Ini 25%. Ini 20%. Ini 20%. Kelihatan yang di belakang ya? Ini 15%. Dan yang terakhir 10%.
Kalau di jumlah wajib totalnya 100%. Kenapa Miss enggak? Kenapa harus 100%? Karena data persentase harus 100. Nah, persentase bukan orang. Ini enggak harus orang. Enggak harus 100%, enggak harus 100 orang. Ya, entar. Ya, Miss Devi masih berkenalan. Sebentar lagi Miss Devi bahas, ya. Perhatikan baik-baik. Miss, kalau tadi kita kan tahu, Miss, ini frekuensinya 5. Tapi kita hanya dikasih tahu ini persentase. Berapa jumlah orangnya di persentase tersebut. Tapi diingat dulu, kalau persentase harus 100. Kalau dia sudut harus 360 derajat. Karena tadi Miss Devi adakan kuis, ternyata dalam bentuk persentase, tapi dia buatnya adalah 360%. Ini salah. Ya, jangan kebalik. Yang diingat 360 derajat, terus ini juga 360%. Salah. Ya. Kalau ininya persentase, berarti ingatnya 100%. Kalau ininya dalam bentuk sudut atau derajat, harus pakai 360. Gimana? Derajat. Kan satu kali putaran lingkaran adalah 360 derajat. Perhatikan baik-baik omongannya Miss Devi. Kalau dia dalam bentuk persen, maka dia paling besar adalah persen. Ya, kalau dia persen. Paham? Kalau dia dalam bentuk derajat, berarti paling besar atau satu kali putaran adalah, jangan sampai keliru. Miss, kenapa dia harus 100%? Kenapa dia nggak 360%? Karena persen adalah 100%. Pernah kalian lihat diskon 200%? Atau kalian pernah lihat gini, diskon 1000, berapa nih? 100.000%. Di matematikal masih 100%. Atau kalau dia biasanya dia 1000, bukan persen, tapi per mil. Per mil itu adalah gini. Misalnya gini, 10, ini ada 2. Ininya ada 2. Ya, itu per mil. Tapi ini hanya untuk pengetahuan. Miss Devi tidak akan bahas panjang kali lebar. Kenapa? Karena materinya Miss Devi cukup lumayan padat di sini. Ya, hanya cukup tahu saja dulu. Ya, oke, perhatikan. Bagaimana kita tahu berapa jumlah orangnya? Perhatikan. Di sini tertulis diagram lingkaran dari data rasa permen disukai oleh 20 orang siswa. Berarti ini adalah seluruhnya. Populasi dan sampelnya sama. Populasinya 20, sampelnya juga 20. Ya. Perhatikan. Yang suka ini adalah coklat. Berarti ini coklat. Ini adalah susu. Ini jeruk. Ini kopi. Ini mint. Ini stroberi. Misalnya dia tanya, berapa jumlah orang yang menyukai permen mint? Di sini ada berapa persen? 10%. Oke. Persentase yang ditanya per persentase keseluruhan dikali jumlah data. Banyaknya atau frekuensi keseluruhannya. Banyaknya data tersebut. Banyaknya orangnya, frekuensi orangnya. Sudah? Kita lihat ya. Persentase yang ditanya. Tadi yang ditanya adalah permen mint. Berarti berapa? 10 per 100%. Dikali 20. Sudah? Dapatnya berapa?
Mungkin 50, orangnya cuma ada 20. Yang di Zoom, ada yang tahu yang di Zoom? Terus ditinggal tuh sama yang di Zoom. Halo yang di Zoom. Di Zoom dapat berapa? Yakin? 2 atau 50 katanya. Oke. Ini bisa coret tak? Nolnya ada berapa sih di atas? 1, 1, 1, 1. 1 kali 2? 2 bagi 1? 2. Atau 10 kali 20 dapat berapa? 10 kali 20 dapat berapa? 200. 200 dibagi 100. Paham sampai di sini? Paham, angkanya masih kecil. Diulangnya dari yang mana? Oke. Persentase yang ditanya berapa, Diva? 10. Oke, per keseluruhannya berapa? 100 apa 360? Udah yakin? Oh, oke, 100. Dikali, kok bisa katanya Miss? Jangan bilang katanya Miss. Gimana caranya? Kali 200, mana 200-nya? 10 kali 20 dapat berapa? 200. Dibagi? Dapatnya? Dua ratus dibagi 100 berapa, Diva? 2. Paham? Oke, gimana, Gabriel? Gimana? Iya. Biasanya pertanyaannya gitu ya. Jadi yang biasanya dikasih tahu persentasenya, dikasih tahu jumlah orangnya, yang ditanya salah satunya. Ada juga yang tidak dikasih tahu ini persentasenya berapa. Perhatikan baik-baik. Kalau sampai kalian lihat ada persentase yang kosong atau ada bagian yang kosong. Bentar ya, yang soal itu ya. Ini bentuk diagram batang, Miss Devi rasa it's okay ya. Cuma tinggal ngikutin ya. Bentar, Miss Devi lihat. Ini. Contoh ini. Perhatikan. Surabaya 20%, Jakarta 40%, Medan 15%. Denpasar tidak diketahui. Berapa Denpasar? Dari mana tahu 25? Dari mana tahu 25? Good job, bentar. Bisa, boleh caranya kamu tambah. Gimana, Clarence? Sama, 100%. Iya, harus 100%. 40, Gimana, Diva? Kalau Miss gambar dan pasarnya kayak sudut siku-siku berarti ya bisa juga pakai sudut sebagai ini, sebagai penentuan contohnya 90, 80, 70, 60 yang satunya berapa. Ya, tapi jelasin itu ya, bentar ya. Boleh lebih, nggak boleh. Ya, itu sabar. Satu-satu, nak. Temennya belum bisa latihan ini ya. Oke, perhatikan. Berkaitan dengan yang dikasih sama Clarence. Perhatikan baik-baik. Akan ada saatnya dia tidak memberitahukan ini. Ya. Jadi caranya kalian harus menjumlahkan. Ada kalanya juga akan ada 2 bagian yang kosong. Biasanya, sebentar Miss Devi coba. Sebentar ya, Miss Devi coba kasih slide kosong ya.
Devi akan kasih slide kosong. Perhatikan baik-baik. Ada kalanya dia hanya ngasih seperti ini. Bentar ya, kok dia nggak mau lurus ya. Perhatikan, misalnya ini ya. Ini dia kasih tanda seperti ini. Ini dia kasih 10%. Sudah? Terus ini dia kasih misalnya ini 10%. Ini 25%. Ini dapatnya berarti 15% ya. Ini nggak dikasih tahu, ini juga nggak dikasih tahu. Kalau sampai ada 1/4, oke Temira, kalau sampai ada 1/4 garis seperti ini, atau dia ciri khasnya seperti ini, ada siku-siku, atau begini, di dalam persentase, sudah pasti itu 25%. Di dalam sudut, atau di dalam derajat, itu sudah pasti 90 derajat. Sudah pasti. Ya, karena kamu tahu bentuk dari sudut siku. Itu pasti 90 derajat. Kok Miss tahu itu 25%? Kalau satu lingkaran dibagi 4, itu dapatnya 25. Jadi ketika ini tidak diketahui, kamu sudah harus tahu ini berapa. Kalau ini tahu, maka ini tahu pasti. Sampai sini paham? Berarti ini berapa? Berapa? Ya. Bukan gak usah nyari, kamu harus tahu. Karena kalau kamu misalkan gak usah nyari, tapi kamu nggak tahu, ini kamu nggak akan tahu. Ya berarti dia 25-25 atau 90-90. Kok dia kotaknya ada 2, Miss? Sorry, kok kotak beneran. Kalau kotaknya ada 2, Miss. Ya udah pasti dia kalau persentase 25-25, misalnya gini. Sertifikasi ini adalah ini berapa nilainya? 25, pasti. Ini 25% ya ini ya. Kalau dalam derajat ini berapa? 90. Ini 90 derajat. Ini berapa? Persentase? 50. Kok tahu 50? Ini adalah 50%. Dalam derajat ini berapa? 180. Sudut lurus. Sampai sini paham? Sekarang nanti bakal ada yang kosong. Yang di rumah oke? Okay? Ada orang? Oke. Cuma Levi aja toh. Oke? Oke? Oke. Derajat itu nggak perlu kamu hitung. Itu sudah ada informasinya. Contohnya kayak gini. Jadi ada nggak ya yang soal derajat? Loh kok jadi kayak gini tulisannya? Tunggu. Mas Devi clear dulu ya. Berantakan sekali. Mas Devi ada nggak yang ngetik soal? Nih. Di sini membaca tidak ada.
Ini pasti akan dikasih tahu. Jadi tidak mungkin kamu ngukur sudut. Nggak mungkin. Ya, kamu bawa penggaris sudut terus kamu ukur di apa namanya? Di layar nggak mungkin. Ya, di kalau kamu bikin, ya kamu harus hitung derajatnya atau kira-kira. Enggak, itu nggak akan Miss Devi ajarin. Pembuatan derajat itu sudah ada di SD. Jadi Miss Devi di sini melanjutkan untuk ke soal yang lebih. Ya. Jadi bukan lagi Miss Devi ngajarin kalian membuat grafik batang, membuat grafik garis, tapi sudah harus menganalisa. Itu perbedaannya apa yang diajarkan di SD dengan yang diajarkan di SMP. Jadi Miss Devi sekarang mereview dan meneruskan nih. Itu yang di bagian di SMP. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Gabriel apa? Oke deh, gini. Termasuk yang di rumah ya, yang membaca ini berapa derajat? Oke, dari Winston jawab 90. Devo? Devo jawab 100. Yang di rumah? Ini berenang 30. 30, ini 60, ini 100. Dari Devo, dari berapa? 100. Dari Wilson, 90. Dari Michelle, 80. 80, 80. Yang lain, Sarah? Oke. Yang jawab cuma Jemima, 90. Yang membaca itu ya, Miss ya? Ya, betul. Yang membaca. Berapa derajat? 80. 80 dari Clarence. 80 dari Diva. Tapi saya tak yakin nih. Harus yakin dong. Udah dapat? Berapa? 80, Gabriel? Kamu sadar nggak? Saya tanya kok. Ayo. Ayo, ada lagi yang di Zoom? Pak Clarence sama Jemima, Ben? Jennifer? Anesia? Steven? Emira? Oh, anaknya mesti hilang semua ini. Harus berapa jumlahnya? Harus berapa jumlahnya? 360. Oke, kita lihat. Ini berapa? 90 derajat. Dah? 30 tambah 60 berapa? 90 tambah 90 berapa? 180 tambah 100 berapa? 280. Biar jadi 360 kurang lagi berapa? Sampai di sini. Ada pertanyaan. Ya, betul. Pilih. Nggak bisa. Karena beda hal yang berbeda. Ya. Iya dong, kan perhitungannya berbeda. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Sebelum Miss Devi latihan soal ini, ya, Miss Devi lanjutin lagi sedikit saja materinya. Miss Devi nggak bisa. Itu tentang diagram lingkaran. Diagram batang sama garis tinggal kalian lihat di sebelah kirinya datanya. Contohnya ini ya. Kalau ini dia dalam bentuk apa? Batang. Garis juga sama seperti ini. Kalau garis tinggal dikasih titik-titik. Refresh lagi, ingat-ingat lagi ya. Berarti grafiknya seperti ini. Nget, nget, nget. Salah nih. Kok mencong. Nget, nget, nget. Turun.
potong. Oke. Berarti yang suka sus coklat 25%. Ini biasanya pakainya orang, banyak orang. Kelipatan 5 biasanya. Kelipatan 5 atau kelipatan 2 atau kelipatan 10 ya, tergantung soalnya. Oke ya. Sama saja dalam pembuatan grafik garis ya. Kalau coklatnya 25 berarti kamu tinggal tarik garis gitu ya. Oke ya. Ini untuk diagram batang. Oke, Miss Devi next. Min atau rata-rata. Enggak, kalau dalam bentuk diagram batang dia biasanya paling banyak. Misalnya di sini yang suka 10 orang paling banyak, berarti datanya hanya dilewatin 5. Bagaimana ya? Kamu masih ingat dengan pembuatan data diagram? Nggak mungkin orangnya tiba-tiba, kalau orangnya paling banyak 10, nggak mungkin kamu buat datanya di sini 100. Ya, nggak mungkin kamu buat datanya 100. Tapi paling banyak dilewatin dikit. Kalau ini dalam bentuk persentase, dia kalau nggak ngepas, dia lewatin sedikit, 30%. Tapi 30 ini hanya untuk rentangan data saja. Rata-rata ya, tergantung berapa datanya. Ya. Oke. Diingat-ingat lagi bagaimana cara buat tabel, diagram batang, diagram garis, ya. Oke ya. Oke, Miss Devi next. Min atau rata-rata. Rata-rata itu biasanya jumlah nilai per banyak data atau frekuensi. Contohnya ini. Ini ada seorang pedagang, dia menjual selama 15 hari. Dia menjualnya Indomie, Indomie goreng. Ya. Ini harinya, hari pertama dia 8 bungkus, 10 bungkus, 9 bungkus, dan terus sampai di hari ke-15 dia hanya bisa jual 3 bungkus. Oke? Berapa rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Jadi caranya adalah ini dijumlahin. 8 ditambah 10, ditambah 9, ditambah 8, ditambah 7, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 5, ya, ditambah 7, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 9, ditambah 10, ditambah 6, ditambah 3, di total. Kenapa? No, hasil totalannya itu adalah jumlah nilai. Oke, kita sama-sama. 8 ditambah 10. 18 ditambah 9. 27. 27 ditambah, bentar mesti kita tandai biar nggak lupa. Tambah 8. 35. 35 ditambah 7. 42. 42. 46. Tambah 10. 56. Simpan dulu biar nggak lupa. 56 ditambah 7. 63. Tambah 7. Benar kan 63? Ya, oke. Tambah 4. 67. 67 tambah 5. 72. 72 tambah 9. 81. 81 tambah 10. 91 tambah 9. 100. Kok 90? 100. Berarti 100 simpan dulu nih. Sini 100. Jumlah nilai dibagi banyak data. 100 dibagi. Kita lihat. Berapa ada data di sini? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atau lihat jadi 15 hari. Dibagi 15. Dapatlah hasil. Hasilnya apa? Kalau ada ya nggak perlu. Kalau nggak ada ya kamu ngitung. Nggak selalu ada. Makanya Miss Devi harus ajarin. Ya Diva? Iya rata-rata. Min rata-rata. Oke? Tinggal dibagi. Siapa di sini nggak bisa pembagian? Hati-hati kalau nggak bisa pembagian nggak bisa ngerjain soal ini. Oke? Oke, Miss Devi lanjut ya. Yang di rumah ada kendala? Tidak. Suaranya kok sepi kali kalian ini loh. Oke, Miss Devi lanjut.
Ini yang tadi ya. Ini yang tadi ya, sudah ada hasilnya. Oke, median, nilai tengah. Median identik dengan mengurutkan data. Kalau modus dan mean atau rata-rata itu tidak mengurutkan data. Jadi review nih. Ya, jangan dilupain dong ya. Sakit loh Pak dilupain. Ya, oke. Mengurutkan ya, jadi diurutkan dari nilai terkecil sampai oke, contoh. Misalnya ini ada ya, ini udah dibahas ya. 78, 60, 66, 94, 82, 80, 76. Oke. Diurutin. Nih, udah diurutin ya. Nih, diurutin. Dari yang terkecil. Oke. Kalau dia datanya ganjil, berarti dia hanya ketemu satu nilai tengahnya. Kalau genap, ya, kalau ganjil akan ketemu satu datanya. Ya, kalau genap itu akan ada dua data yang kamu temukan. Caranya adalah data pertama ditambah data kedua dibagi dua. Caranya gimana, Miss? Mendapatkan nilai tengah. Coret yang paling awal dan yang paling akhir. Coret satu, coret satu, coret satu, coret satu, coret satu, coret satu, coret satu. Jadinya ada berapa? Ayo kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar. Kalau ada dua, jangan dicoret kedua-duanya. Habis datamu. Ya. Berarti harus ditambah lalu dibagi 2. 76 ditambah 78 baru kamu bagi 2. Ya. Gimana Gabriel mau tanya apa? Tadi ada nyetok mau nanya apa? Enggak. Misalnya gini nilainya. 5, 4, 3, 5, 4. Nah gitu. Urutin kan kamu? 3, 4, 4, 5, 5. Coret. 1, 1, 1, 1. Nah, ketemu sendiri. Nanti langsung 4 tanpa menghitung lagi. Iya, mediannya 4. Tapi kalau dia genap, kamu harus jumlahin dulu baru kamu bagi 2. Itu untuk median. Karena nilainya ada 2. Mungkin nggak Miss 3? Nggak mungkin. Kalau 3 pasti dia nilai ganjil berarti. Udah oke? Apa? Ya karena datanya ada 2. Baru tadi temennya nanya. Oke. Oke? Udah? 1. Sorry. Ini harus ini. Modus itu bukan nilai tengah ya. Harusnya adalah nilai yang paling sering muncul. Atau paling banyak. Paling sering muncul. Atau paling banyak. Mungkin ada yang bilang. Ya, lihat, perhatikan. Kalau kalian melihat nilai yang di sini gitu ya, 78-nya ada berapa? 78-nya ini ada 1. 56-nya ada 1. 66-nya ada 1. Bisa langsung aja. 70-nya ada 1, 2, 3. 48-nya ada 1. 82 ada 1, 76 ada 1. Berarti yang paling banyak itu adalah 70. Modusnya adalah 70, bukan 3. Ya, jangan angkanya ini, jangan angka yang paling banyak. Oke, perhatikan gimana Diva? Bah, itu tadi tempatnya bahas. Ayo, gimana? Perhatikan.
Kalau sampai nanti Miss 48-nya ternyata ada 3 loh Miss. Misal nih ya. Berarti kan ada 2 Miss. Dua-duanya disebutkan. Modusnya adalah 70 dan 48. Itu namanya bimodus. Lihat aja, bukan binomo ya. Ya, ingat saja Miss, saya susah bedakan min, median, modus. Modus. Orang yang modus itu banyak alasannya. Ya, pasti banyak yang paling sering muncul ya. Oke? Modus kali kamu gitu ya. Oke, perhatikan. Sampai di min, median, modus, ada pertanyaan? Oke, Miss Devi lanjutkan. Boleh Miss Devi? Perhatikan kalian di depan ini. Dan di rumah, perhatikan. Coba ditentukan min, modus, dan mediannya. Min, modus, dan mediannya. Ini hanya latihan sih, Miss Devi nggak ambil nilai ya. Kan dicoba aja dulu. Masa langsung ambil nilai? Ini Miss Devi hanya Langsung jawab, ngomong langsung atau di chat, Miss? bentar sudah Karen, Miss Devi nggak dengar suara kamu. Bentar saja. Gimana Karen? Oh sebentar. Gimana Karen? Karen? Hah? Min, modus, dan mediannya saya chat aja. Oh iya boleh. Miss Devi nggak enak Dicat banget atau ya gimana? lihat kalian yang di rumah. Di chat atau gimana, Miss? Hmm? Di chat atau gimana, Miss? Chat aja. Wah, ini kalau misalkan ada yang sama gimana nih? Chat aja ke Miss Devi, nanti Miss Devi bahas sama-sama. Empat, lima, lima, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan, lima, tujuhnya 3 kali 8. Buat yang nggak kelihatan. Wah, ini modus, ini penipuan.
Hati-hati modusnya. Miss, minnya kok koma, Miss? Iya. Betul, kok minnya koma. Dijadiin apa? Enggak, komanya ditulis saja. Cukup 2 angka di belakang koma. Dibulatkan. Jangan dibulatkan jadi bilangan Tuh. asli. Tapi pakai koma, cuma 2 angka di belakang koma. Desimal kan? Iya, desimal. Tapi 2 angka saja di belakang koma. Nggak usah Ya banyak-banyak. dibulatkan itu namanya. Belakangnya jangan kamu bulatkan misalkan 3, misalnya 5,777 terus kamu langsung bulatkan jadi 6. Jangan gitu. Pembulatan ke atas. Bukan, maksudnya di bawahnya belakangnya jadinya 57,777 jadinya kan 578,78. Berarti tadi kita Miss David pikir kamu akan membulatkan ke 1 angka. Enggak, Miss. Gimana, Diva? Hah? Bisa. Data itu bisa ada koma, bisa tidak ada koma. Tidak selalu dia harus bilangan yang gimana? Dekat. Yakin kamu ganjil itu? Ini ada koma. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu jumlah, kamu bagi 2. Yang hitung genap atau ganjil itu cuma di sininya aja. Ininya ganjil atau genap? Kalau dia genap, langsung bagi 2. Oke, sudah ada 1 orang nih yang ngechat Miss Devi dari Clarence. Yang lain mana? Oke, waktunya Miss Devi sudah habis. Perhatikan, minnya, Miss Devi minta aku sedikit aja ya. Minnya, jumlahkan semuanya. Ya, atau kamu juga bisa 4-nya 2 kali. 4 kali 2, 8. Biar cepat. 5-nya ada 1, 2, 3, 4. 5 kali 4, 20 gitu ya. Kamu jumlahkan, kamu bagi banyak datanya. Hasilnya koma. Ya, hasilnya koma. Modusnya itu ada 2. Bimodus. Ya. Ya, silakan dicari yang belum selesai. Mediannya itu juga ada 2 karena dia genap. Sehingga kamu jumlahkan, kamu harus bagi 2. Ya. Oke. Hari Rabu Miss Devi akan lanjutkan. Ya. Iya, yang median ada. Mungkin. Oke, perhatikan. Hari Rabu Miss Devi akan latihan bahas soal. Setelah itu kita akan kuis. Ya. Oke? Oke. Oh, ada band juga yang ngirim ya. Sorry, Miss Devi nggak lihat. Oke. Silakan buka kameranya yang di Zoom. Miss Devi sedih sekali ya tidak bisa melihat wajah kalian. Sudah kelihatan ya jawaban teman kalian. Jadi yang belum selesai di sekolah, jawaban teman kalian malah sudah terlihat ya. Yes, benar 7,5 karena ada 2 teman saya yang jawab 7,5 di chat.